oksigen aku hampir habis. Ini mama ada oksigen buat kamu, nak. Tapi bagaimana dengan mama? Oksigen mama jauh lebih sedikit. Nggak apa-apa, nak. Umur kamu masih bisa lebih panjang daripada mama. Oke, makasih ya, Ma. Mama! Masa warisan mama cuma cukup buat aku beli oksigen seumur hidup aku sih? Pak, beli oksigennya 1 ya. Silahkan. Hai Re, gue denger-denger mama lo baru meninggal ya? Iya nih, harusnya duit lo banyak dong, kan lo dapat warisan. Duit gue udah habis buat beli oksigen ini. Gue boleh minta oksigen lo nggak Re? Soalnya oksigen gue hampir habis. Ini oksigen terakhir gue, tapi nggak apa-apa deh, gue bisa bertahan dengan cara yang lain. Ambil ini. Wah, makasih Re. Astaga, lagi-lagi hampir habis. Kamu butuh oksigen ya, cu? Iya, Nek. Boleh gak aku minta oksigen dari nenek? Saya akan memberikan kamu oksigen, tapi apakah kamu siap menerima konsekuensinya? Iya, Nek. Saya siap, Nek. Silakan diterima. Kenapa tiba-tiba oksigen gue tidak terdeteksi ya? Astaga, barusan lo bilang tidak terdeteksi. Jangan bilang lo ketemu sama nenek itu. Iya sih, tadi gue ketemu nenek-nenek di jalan dan dia ngasih oksigen ke gue. Emangnya kenapa sih? Astaga, Re, harusnya lo jangan nerima. Karena kalau lo udah nerima oksigen dari nenek itu, berarti lo... Hai semuanya, perkenalkan saya murid baru di sini. Hai murid baru, cantik banget. Kulitnya juga mulus. Hai murid baru. Cantik juga ya. Apaan sih, orang biasa aja. Baiklah Rere, silakan duduk di bangku kamu. Iya Pak. Lo lihat deh anak baru itu, pasti makeupnya tebel banget deh. Emangnya dia pakai makeup ya, Jo? Iyalah, nggak kayak gue nih, natural. Iya dong, lo kan natural banget. Ih, lipstick lo tebel kena tangan gue deh. Itu bukan lipstick, tadi gue ketumpahan saus. Masa sih, kayaknya lipstick deh. Woi, anak baru. Hai. Gak usah sok kecakepan deh lo pikir lo paling cantik di sekolah ini, hah? Hah? Maksudnya apa ya? Gue gak ngerti soalnya. Lo pakai makeup kan? Enggak kok, bahkan gue gak punya makeup. Jangan bohong, lo gak mau hilang lagi lipstiknya Angel. Bukannya makeup lo ya yang tebal. Bahkan teman lo aja sampai kesusahan tuh hapus makeup lo dari tangannya. Ih, ngeselin banget deh tuh orang. Kalau dia gak pakai makeup, kenapa mukanya bisa sebagus itu sih? Gue harus cari tahu. Skincarean dulu deh, dia nggak tahu aja gue selama ini pakai skincarenya Reglow. Supaya terlindungi dari efek buruk sinar matahari, aku pakai sunscreennya Reglow nih. Aku sering banget pakai facial wash dan juga krimnya, itu aku cocok banget. Terus aku iseng cobain sunscreennya. Ternyata sunscreennya emang sebagus itu, nggak bikin kulit kusam dan juga kulit aku jadi terawat banget sekarang. Guys, kalian wajib banget buat cobain Reglow sunscreen ini biar kulit kalian mulus kayak aku. Hah? Ternyata dia beneran gak pakai makeup. Skincarean doang, mukanya udah sebagus itu. Gak bakalan gue biarin ini terjadi. Gue gak bakalan kalah. Anak papa sayang, kenapa? Angel mau oplas aja deh ke Korea Selatan. Loh, kok tiba-tiba banget sih? Biar Angel gak usah capek-capek pakai makeup lagi, Pak. Biar cantik. Oh, ya udah. Nanti papa teleponin dokter yang di sana ya. Nak, papa udah telepon dokter yang di sana. Terus gimana, Pak? Bisa kan? Bisa, tapi katanya muka kamu bakalan berubah drastis. Kamu yakin? Iya, Pak. Aku udah yakin banget. Ya udah deh kalau kayak gitu. Baiklah, apakah kamu sudah siap? Jelas aku siap dong, Bu Dokter. Baiklah, oplas akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Coba buka apa yang ada di balik sarung tangan hitam lo itu. Oke. Loh, yang ada di balik sarung tangan aku ini ada tanda infinity kayak gini. Maksudnya apa ya? Rere, lo mau nggak jadi pacar gue? Hah? Tapi kan kita sahabatan. Lo mau atau enggak jadi pacar gue? Ini terlalu terburu-buru, Eden. Gue nggak bisa ngambil keputusan. Beri gue waktu buat ngejawab pertanyaan lo ya. Ya udah, gue tunggu jawaban lo ya. Pak, saya udah buka sarung tangan. Rere, bapak kasih kamu nilai 100 ya. Hah? Tumben banget, Pak. Biasanya nilai saya paling rendah di kelas. Walaupun sebenarnya jawaban kamu salah semua, bapak akan tetap memberikan kamu nilai 100, Rere. Terima kasih ya, Pak. Hai, Rere. Hai, Rere. Hai, Angel. Hai, Elsa. Kenapa kalian tiba-tiba panggil gue? Ke kantin bareng yuk. Kita kan bestie, emang gak boleh ya kita panggil lo?
Boleh aja sih, cuman gue heran aja soalnya biasanya sikap kalian ke gue nggak kayak gini. Masa sih perasaan selama ini sikap kita baik-baik aja kan? Yaudah, ayo Re ke kantin. Iya ya. Mereka aneh banget sih setelah gue buka sarung tangan dan mereka ngelihat tanda infinity di tangan gue, mereka jadi bersikap baik ke gue. Tapi kalau emang kayak gitu, kenapa mama suruh gue sembunyiin tanda gue ini dari orang-orang sih? Rere, kenapa kamu buka sarung tangan kamu? Pokoknya kamu pulang sekarang juga. Mama, kalau emang tanda ini bikin aku disukain sama orang-orang, kenapa mama suruh aku buat sembunyiin tanda ini? Ngomong apaan sih kamu? Ikut mama pulang sekarang. Masuk aja kamu sana ke gudang. Mah, mama kok kurung aku di sini? Keluarin aku dari sini, Ma. Kenapa sih mama harus kurung aku ke gudang belakang rumah kayak gini? Orang-orang bersikap baik sama kamu karena orang-orang ngeliat tanda yang ada di tangan kamu itu. Tuh kan bener firasat gue. Orang-orang suka sama gue karena tanda ini. Tapi kalau emang kayak gitu kenapa mama suruh gue sembunyiin ya? Harusnya mama seneng dong banyak yang suka sama gue. Karena mama kamu gak mau orang tahu siapa kamu sebenarnya dan gak mau kamu tahu diri kamu sendiri itu siapa. Emangnya gue ini siapa sampai punya tanda kayak gini? Jadi orang yang memiliki tanda infinity di tangan seperti itu adalah... Halo Kandi, apa kabar? Baik, tumben lo nelfon. Bentar lagi kan Halloween, temenin gue ke acara temen gue dong. Emangnya lo berani? Berani sih harusnya. Harusnya. Ya udah, lo tunggu situ. Jangan kemana-mana ya. Beneran mau? Siapa tuh? Bentar ya kak, aku buka pintu dulu. Siapa sih? Hai Re, Kok cepet banget kak nyampainya? Perasaan tadi aku baru nelpon deh. gak usah dipikirin. Udah ayo berangkat. Tapi kak, kita mau ke Halloween serius nih. Baju kakak begini doang. Gue mah begini aja, orang-orang udah pada takut sama gue. Masa sih? Gak ada serem-seremnya loh kak. Hai, gue sampai. Si culun dateng tuh. Ngapain lo datang? Ini acara Halloween, sementara lo nggak ada horor-horornya. Mending lo pulang aja sana, Re. Kok gitu sih? Padahal gue udah datang sama kakak gue nih. Hai. Kita pergi dulu ya. Bye, Re. Kabur! Yah, kok pada kabur sih? Gak asik ah teman kamu. Masa takut sama aku? Iya, padahal kakak begini doang penampilannya. Yaudah, aku ke toilet dulu ya, Kak. Jangan lama ya. Iya. Angel, kenapa lo sama yang lain tadi langsung pergi kayak gitu? Itu yang datang sama lo, kakak gue. Kenapa? Jadi lo belum tahu, Reh? Apaan sih? Gue nggak ngerti. Lo kan tahu baru hari ini gue pulang dari luar negeri. Jadi Kak Andi itu... Itu apa? Gak usah berisik. Re, lo ikut gue ya. Ayo. Iya, Kak. Hah? Hai, guys. Ih, apaan sih lo deket-deket? Gak level tau gak sih lo deket-deket sama kita? Iya, gue sama Angel itu kan anak orang kaya. Sementara lo... Ya ampun, kok kalian kayak gitu sih? Padahal mau miskin ataupun kaya, kan sama aja. Angel kasih tahu gue dong kok lo bisa secantik ini. Makanya lo harus banyak duit kayak gue biar lo bisa perawatan kayak gue. Tapi lihat deh si Rere, dia perawatan dari mana? Dia kan gak sekaya lo. Walaupun udah panas-panasan, masa masih seglowing itu sih? Masa sih bagus orang biasa aja? Kok lo jadi ngebelain dia sih? Rere, ke kantin bareng yuk. Aiden, ayo. Tuh, lo gak lihat orang yang lo suka aja jadi suka sama Rere. Jadi maksudnya gue kalah menarik gitu sama Rere? Ya iyalah. Pokoknya gue harus cari tahu kenapa Rere bisa secantik itu. Masa udah panas-panasan kulitnya masih kinclong gitu sih? Oke, itu Rere udah masuk toilet. Gue bakalan ikutin dia. Capek banget. Gue mau touch up sunscreen dulu deh. Jadi aku mau langsung touch up sunscreennya Reglow yang ini. Aku udah pakai semua skincare-nya, aku cocok banget. Jadi aku iseng cobain sunscreennya dan ternyata aku cocok juga. Kalian wajib banget buat cobain juga karena teksturnya cepat meresap di kulit. Udah BPOM juga loh. Oh, jadi dia pakai itu. Gue nggak bakalan biarin dia cantik. Pokoknya harus gue yang paling cantik. Temenin gue ke kantin yuk. Hari ini gue males banget ikut pelajaran. Hah? Kok ke kantin terus? Emangnya lo nggak takut diomelin sama Pak Guru?
Enggak dong, asal bisa sama-sama lo. Bisa aja loh. Ya udah, mau nggak nih? Yaudah yuk. Oke, mumpung Rere pergi, ini kesempatan gue buat ngambil barang itu. Aiden itu lucu banget deh. Yaudah deh, gue mau touch up sunscreen lagi. Loh, sunscreen gue mana? Gue tahu siapa yang udah ngambil sunscreen lo. Aiden? Gue sengaja tadi ngajak lo ke kantin karena gue tahu ada yang mau ngambil barang lo. Jadi gue sengaja biar diambil dan dia kejebak. Ya, tapi kan barang gue jadi hilang. Tenang aja, nanti dia kalau udah ketahuan dia bakalan balikin kok. Dan kalau dia ketahuan dia bakalan malu banget karena dia bukan orang biasa. Emangnya siapa sih? Lo lihat aja di CCTV sekolah. Heh, Elsa, gue udah cantik belum nih? Iya loh, muka lo jadi nggak kusam kayak biasanya. Iya dong. Heh, Angel, lo kan yang udah ambil sunscreen gue? Hidih, nuduh sembarangan aja lo. Angel itu tajir, mana mungkin dia ambil barang orang kayak lo. Ngaku aja deh lo. Gue bilang enggak ya enggak. Lo gak usah nuduh sembarangan deh. Kalau ternyata bukan gue gimana? Lo harus keluar ya dari sekolah ini. Oke, tapi kalau ternyata terbukti lo yang udah ngambil barang gue, lo harus angkat kaki dari sekolah ini dan lo harus bilang ke semua orang kalau lo udah ambil barang gue. Loh. Oke. Emangnya buktinya apa? Dengerin ya. Gue yakin suara Angel bakalan lebih bagus. Duh, berhenti Angel. Dengerin ibu sekali lagi. Padahal suara saya kurang lebih loh sama ibu. Suruh Rere coba. Mana mungkin dia bisa. Gue gak suka Aiden, matiin aja mic-nya. Oke, bos. Untung aja ada Rere. Mereka duet lucu banget sih. Itu kan cewek yang bos suka. Jadi gagal deh. Kak Rere bikin tren nenek waktu muda dong. Maksud kalian ini yang like banyak banget. Oke, langsung aja kita buat guys. Jadi pertama kita jadi cucunya dulu. Ini aku udah pakai baju sekolah, terus aku mau pakai wig pendek gini biar jadi cucunya. Buat jadi cucunya itu harus ganti wig pendek dan aku udah pakai baju sekolah. Terus kayak buka dari kotak gitu gak sih? Jadi buka dari kotak. Kodok hilang. Beh, debunya coy. Jadi buka dari kotak. Ini foto siapa ya, Nek? Terus kayak ekspresi kaget gitu. Udah ganti daster, terus aku mau pakai wig nenek-nenek yang putih kayak gini. Kita pakai dulu ya, guys, ya. Kalau udah tinggal cari kayak filter orang tua gitu. Ini foto nenek. Wah. Ulang suaranya. Ini foto nenek waktu masih muda, cu. Udah jadi guys, siap penasaran hasilnya? Comen. Kak Rere bikin tren mati lampu dong. Maksud kalian yang ini, yang like banyak banget. Yaudah guys, langsung aja kita buat. Jadi pertama aku mau ganti baju dulu sama yang baju yang agak gede gitu. Jadi ini bajunya yang super tebal, ini baju po gitu loh. Langsung aja kita pakai. Terus ini udah aku pakai, super gemes banget. Langsung aja kita joget pakai baju ini. Kalau udah sekarang aku mau ganti baju yang agak ketat. Aku pakai ini aja sama mau pakai bando tanduk. Soalnya aku mau bikin beda dari yang lain. Terus tinggal joget aja pakai baju ini. Yang penasaran hasilnya comen. Guys, banyak banget yang bikin pakai sound ini. Jadi langsung aja ayo kita bikin. Aku mau bikin cerita tentang anak yang minta masakin mamanya ikan lele habis pulang sekolah. Jadi untuk mamanya aku mau ganti baju dulu. Biasa kalau ibu-ibu itu rambutnya tuh kayak dicepol gini kan. Ya udah kita cepol aja guys. Pakai kacamata juga mamanya. Kamu mau makan apa, Nak? Ikannya ikan lele. Terus ekspresi heran. Oke, sekarang kita jadi anaknya. Kita urai aja rambutnya. Terus ganti seragam. Ubur-ubur ikan. Ikannya ikan lele. Jangan lele. Ubur-ubur ikan lele. Terus tinggal digabungin deh.